Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Sumber informasi terpercaya untuk kualitas hidup yang lebih baik di usia emas. Saya menyapa para bapak, ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dimanapun Anda berada. Dengan doa semoga jantung kita semua senantiasa berdetak dengan irama yang tenang dan penuh kedamaian. Bapak dan Ibu, malam hari adalah waktu sakral bagi tubuh kita untuk beristirahat. Namun bagi banyak lansia, keheningan malam justru seringkali dipecahkan oleh suara yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Suara detak jantung yang tidak beraturan. Izinkan saya memulai dengan kisah salah satu pasien saya yang kita sebut saja Pak Wiryo, seorang pria berusia 71 tahun. Beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah cemas. Beliau bercerita, "Dok, saya takut tidur sekarang. Hampir setiap malam, sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, saya pasti terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dada saya rasanya seperti ada yang menabuh genderang perang. Jantung saya berdebar kencang sekali, tidak beraturan, kadang cepat, kadang seperti ada jeda yang panjang. Dada terasa sesak, keringat dingin keluar, dan pikiran saya langsung kalut." Beliau melanjutkan dengan suara bergetar. "Yang saya takutkan, apakah ini pertanda serangan jantung? Apakah ini akhir dari segalanya?" Perasaan itu membuat saya tidak berani tidur lagi sampai pagi. Kisah Pak Wiryo ini, Bapak dan Ibu, bukanlah cerita yang langka. Ini adalah pengalaman menakutkan yang dialami oleh ribuan lansia setiap malam dalam diam. Banyak yang mengira ini hanyalah efek dari mimpi buruk atau kecemasan biasa. Namun saya ingin tegaskan hari ini, jantung yang sering berdebar tidak normal di malam hari adalah sebuah sinyal peringatan serius dari tubuh Anda. Jika dibiarkan, kondisi detak jantung yang tidak stabil ini dapat meningkatkan risiko stroke, penggumpalan darah, dan dalam jangka panjang, bahkan gagal jantung. Namun, ada kabar yang sangat baik. Seringkali, penyebabnya bukanlah kelainan jantung yang parah, melainkan akibat dari apa yang kita konsumsi di siang dan sore hari. Dan solusinya pun seringkali tersimpan di dapur kita sendiri. Hari ini, kita akan membongkar tuntas penyebabnya. 7 makanan pemicu yang wajib diwaspadai. Dan puncaknya, resep rahasia rebusan 3 daun yang efeknya bisa membantu menstabilkan detak jantung. Anda, mengapa jantung lansia sering memberontak di malam hari? Untuk bisa menenangkan jantung kita, kita harus paham mengapa ia seringkali memberontak, terutama di malam hari. Ada 4 penyebab fisiologis utama yang terjadi seiring bertambahnya usia. Penyebab pertama, penurunan fungsi saraf jantung. Bayangkan, sistem kelistrikan jantung kita seperti jaringan kabel di sebuah rumah tua. Seiring waktu, isolasi kabel-kabel ini bisa sedikit menipis dan aus. Salah satu kabel utama yang mengatur ketenangan detak jantung kita adalah saraf vagus, bagian dari sistem saraf parasimpatis atau mode istirahat. Pada lansia, fungsi saraf vagus ini cenderung menurun, sementara sistem saraf simpatis mode bertarung atau lari menjadi lebih dominan. Akibatnya, jantung lebih mudah berdebar kencang, bahkan oleh pemicu kecil sekalipun. Penyebab kedua, kadar oksigen dalam darah menurun saat tidur. Ini adalah penyebab yang seringkali tidak disadari. Banyak lansia, terutama yang memiliki berat badan berlebih atau kebiasaan mendengkur, mengalami kondisi yang disebut sleep apnea ringan. Ini adalah kondisi di mana terjadi henti napas sesaat saat tidur, yang menyebabkan kadar oksigen dalam darah minim. Saat otak mendeteksi kekurangan oksigen, ia akan panik dan memerintahkan jantung untuk memompa lebih cepat dan lebih kuat untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. Inilah yang terasa sebagai debaran jantung yang membangunkan kita dari tidur. Penyebab ketiga, penumpukan lemak di dinding pembuluh darah. Ini adalah masalah klasik, aterosklerosis. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air. Jika dalam selang dipenuhi kerak dan lumut, maka lubangnya akan menyempit. Untuk bisa mengalirkan jumlah air yang sama, kita harus menyalakan pompa dengan kekuatan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan jantung kita. Saat pembuluh darah menyempit karena plak kolesterol, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kerja paksa inilah yang membuatnya lebih rentan mengalami irama yang tidak stabil. Penyebab keempat, kekurangan mineral penstabil jantung. Jantung kita untuk bisa berdetak dengan irama yang teratur sangat bergantung pada keseimbangan 2 mineral. Elektrolit utama,
kalium dan magnesium. Kalium bertanggung jawab atas sinyal listrik yang memicu kontraksi otot jantung. Sementara magnesium bertugas sebagai rem atau peredam yang membuat otot jantung bisa rileks setelah berkontraksi. Diet modern yang tinggi garam dan makanan olahan seringkali membuat kita kekurangan kedua mineral vital ini. Ketika jantung kekurangan penstabil kelistrikannya, ia menjadi lebih rentan korsleting dan berdetak tidak beraturan. Memahami keempat akar masalah ini: saraf yang aus, oksigen yang kurang, pipa yang tersumbat, dan mineral yang kurang memberi kita petunjuk jelas tentang apa yang harus kita lakukan. Kita butuh asupan yang bisa menenangkan saraf, melancarkan sirkulasi, membersihkan pembuluh darah, dan mengisi kembali cadangan mineral kita. Informasi yang akan kita bagikan ini sangatlah penting demi menjaga kesehatan sahabat kita yang paling setia, yaitu jantung kita. Jika Anda siap untuk mulai merawatnya dengan lebih baik, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang belum, silakan bergabung dengan keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Sekarang, mari kita identifikasi dulu Masumusunya 7, makanan yang bisa memicu jantung berdebar. Banyak dari makanan ini kita konsumsi setiap hari tanpa sadar akan dampaknya pada irama jantung kita. Mari kita bedah satu persatu. Pemicu 1. Garam berlebih. Musuh nomor 1 bagi tekanan darah dan irama jantung adalah garam, atau lebih tepatnya natrium. Kita semua tahu garam berlebih menyebabkan darah tinggi. Tapi bagaimana persisnya ia memicu jantung berdebar? Mekanismenya seperti efek domino. Saat kita mengonsumsi terlalu banyak natrium, tubuh kita akan menahan lebih banyak air untuk mencoba mengencerkan garam tersebut. Volume air yang meningkat ini akan meningkatkan volume darah secara keseluruhan. Akibatnya, jantung harus memompa lebih keras dan lebih cepat untuk bisa mengalirkan volume darah yang lebih besar ini ke seluruh tubuh. Beban kerja yang meningkat inilah yang seringkali terasa sebagai debaran jantung yang kuat. Selain itu, natrium berlebih juga bisa mengganggu keseimbangan elektrolit lain seperti kalium yang secara langsung mengacaukan sinyal kelistrikan jantung. Waspadai garam tersembunyi pada makanan olahan, kerupuk, dan bumbu-bumbu instan. Pemicu 2. MSG micin monosodium glutamat atau MSG adalah penyedap rasa yang sangat umum. Ia memberikan rasa gurih atau umami. Bagi sebagian orang yang sensitif, MSG dapat bertindak sebagai eksitotoksin, yaitu zat yang dapat merangsang sel-sel saraf secara berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rangsangan berlebih ini juga bisa mengenai sel-sel saraf di jantung, memicu badai listrik kecil yang menyebabkan irama jantung menjadi tidak teratur atau berdebar kencang. Fenomena ini sering disebut sebagai bagian dari Chinese Restaurant Syndrome, di mana setelah makan makanan yang kaya MSG, seseorang bisa merasakan pusing, mual, dan jantung berdebar. Jika Anda sering merasa berdebar setelah makan di luar, cobalah untuk lebih memperhatikan penggunaan MSG pada makanan Anda. Pemicu 3. Teh pekat. Kopi kafein adalah stimulan yang kuat bagi sistem saraf pusat. Ia bekerja dengan cara memblokir adenosin, sebuah zat kimia di otak yang membuat kita merasa rileks dan mengantuk. Saat adenosin diblokir, tubuh akan melepaskan adrenalin, hormon bertarung atau lari. Adrenalin inilah yang secara langsung akan meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksinya. Bagi lansia yang sistem sarafnya sudah lebih sensitif, efek dari secangkir kopi kental atau teh pekat bisa jauh lebih kuat dan bertahan lebih lama. Jika Anda seorang pencinta kopi atau teh, cobalah untuk tidak mengonsumsinya setelah jam 2 siang dan batasi hanya 1 cangkir sehari. Pemicu 4. Makanan instan. Makanan instan seperti mie instan, sosis, nugget, atau makanan kalengan adalah paket bencana bagi jantung. Mengapa? Karena mereka biasanya mengandung 3 serangkai pemicu sekaligus. Kandungan sodium yang sangat tinggi untuk pengawetan, kandungan MSG yang tinggi untuk rasa, dan seringkali lemak jenuh atau lemak trans untuk tekstur dan keawetan. Ini serangan 3 penjuru pada jantung Anda. Sodium meningkatkan volume darah, MSG merangsang saraf jantung, dan lemak jahat memicu peradangan pada pembuluh darah. Tidak heran jika setelah makan makanan instan, tubuh terasa tidak nyaman dan jantung disebut. Pemicu 5. Makanan mengandung lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak buatan yang paling berbahaya. Anda bisa menemukannya pada margarin, shortening, dan hampir semua produk roti kemasan,
biskuit, dan gorengan yang menggunakan minyak yang dipakai berulang kali. Lemak trans adalah pemicu peradangan hebat pada dinding pembuluh darah. Ia membuat pembuluh darah menjadi kaku dan kasar, serta secara drastis meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL. Jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah melewati pembuluh yang meradang dan menyempit ini. Kerja paksa inilah yang membuatnya rentan mengalami irama yang tidak stabil. Jauhi semua makanan yang di dalam komposisinya tertulis minyak terhidrogenasi parsial, partially hydrogenated oil pemicu. 6. Buah kaleng. Manisan buah kaleng. Manisan buah atau buah yang dikeringkan dengan tambahan gula adalah bom gula yang sangat pekat. Berbeda dengan buah segar yang masih memiliki serat, buah olahan ini kandungan gulanya sangat tinggi dan cepat diserap. Seperti yang sudah kita bahas, lonjakan gula darah yang drastis akan memicu pelepasan insulin besar-besaran yang bisa menyebabkan fluktuasi pada detak jantung dan tekanan darah. Selain itu, gula berlebih adalah pemicu peradangan yang kuat. Hindari semua jenis buah yang sudah diolah dengan tambahan sirup gula pekat. Pemicu 7. Daging olahan sosis, nugget, kornet sama seperti makanan instan. Daging olahan adalah sumber sodium dan pengawet nitrit yang sangat tinggi. Sodium akan meningkatkan tekanan pada jantung Anda. Sedangkan nitrit dalam beberapa penelitian dikaitkan dengan peningkatan kekakuan pada pembuluh darah. Daging olahan juga seringkali tinggi akan lemak jenuh yang bisa berkontribusi pada penumpukan plak. Membatasi atau bahkan menghentikan konsumsi daging olahan adalah salah satu langkah terbaik yang bisa Anda lakukan untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda. Nah, setelah kita mengenali para pengacau, sekarang saatnya kita memanggil para poli. Alam telah menyediakan 3 jenis daun yang jika diramu dengan benar, bisa menjadi trio sinergis penenang jantung. Ini adalah ramuan yang saya sarankan kepada Pak Wiryo, yang memberikan hasil luar biasa. Daun pahlawan 1, daun sukun, sang perisai anti radang pembuluh. Darah daun dari pohon sukun yang lebar dan rindang ini adalah sebuah apotek alami. Dalam pengobatan tradisional, ia telah lama digunakan untuk mengatasi masalah jantung dan ginjal. Kekuatan utamanya terletak pada kandungan antioksidan flavonoid dan beta-sitosterolnaya yang sangat tinggi. Senyawa-senyawa ini berfungsi sebagai perisai antiinflamasi yang sangat kuat bagi lapisan dalam pembuluh darah kita yang disebut endotelium. Peradangan pada lapisan inilah yang menjadi awal dari proses penumpukan plak dan pengerasan arteri. Dengan melindungi dan menenangkan lapisan ini, daun sukun membantu menjaga pembuluh darah kita tetap mulus, sehat, dan bebas dari karat peradangan. Selain itu, daun sukun juga terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, 2 lumpur utama yang menyumbat aliran darah. Ia juga memiliki efek diuretik ringan yang aman, yang membantu menurunkan tekanan darah. Daun pahlawan 2, daun salam, sang penurun tekanan dan penstabil. Irama daun wangi yang selalu ada di dapur kita ini adalah pahlawan kedua. Seperti yang pernah kita bahas, daun salam memiliki kemampuan hebat untuk menurunkan tekanan darah dengan cara membantu tubuh membuang kelebihan garam. Ini akan secara langsung mengurangi beban kerja jantung. Namun, manfaatnya lebih dari itu. Beberapa senyawa aktif dalam daun salam, seperti eugenol, memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Ia dapat membantu menstabilkan irama jantung yang cenderung tidak teratur saat kita sedang stres atau cemas. Ia bekerja seperti seorang dirigen yang menenangkan orkestra jantung kita agar kembali ke tempo yang harmonis. Kombinasi antara menurunkan tekanan dan menenangkan irama menjadikan daun salam sebagai salah satu daun terpenting dalam ramuan ini. Ia mengatasi masalah dari sisi tekanan pompa dan kestabilan ritme. Sekaligus, daun pahlawan 3, daun kelor, sang pelancar sirkulasi dan pemberi nutrisi dan pelengkap dari trio ini adalah daun kelor, sang pohon ajaib. Jika daun sukun melindungi pipa dan daun salam mengatur tekanan, maka daun kelor bertugas untuk memastikan kelancaran aliran dan memberikan nutrisi pada jantung itu sendiri. Daun kelor sangat kaya akan antioksidan quercetin yang membantu melancarkan sirkulasi, serta mineral magnesium dan potasium, 2 elektrolit penenang jantung yang kita bahas di awal. Dengan mengonsumsi daun kelor, kita mengisi kembali cadangan mineral yang sangat dibutuhkan jantung untuk menjaga kestabilan kelistrikannya. Kombinasi ketiga, daun ini sukun sebagai pelindung anti radang.
Salam sebagai penstabil tekanan dan irama, serta kelor sebagai pelancar sirkulasi dan pemasok mineral menciptakan sebuah ramuan holistik yang bekerja dari berbagai sisi untuk menenangkan dan menguatkan jantung kita. Cara meracik ramuan trio penenang jantung bahan 5 lembar daun sukun yang sudah agak tua dan menguning. Kandungan zatnya lebih pekat 5 lembar daun salam kering, 5 lembar daun kelor segar langkah-langkah. Cuci bersih semua daun. Masukkan ketiga jenis daun tersebut ke dalam panci. Tambahkan 600 ml air bersih sekitar 3 gelas. Rebus dengan api kecil, jangan api besar. Biarkan mendidih perlahan hingga airnya menyusut dan tersisa sekitar setengahnya atau 300 ml sekitar 1,5 gelas. Matikan api. Soaring airnya cara konsumsi. Minum ramuan ini 2 kali sehari. Setengah gelas di pagi hari setelah sarapan dan setengah gelas lagi di sore hari. Lakukan secara rutin selama minimal 7 hari untuk mulai merasakan perbedaannya. 4 tips gaya hidup untuk jantung yang tenang. Pertama, jalan kaki 20 menit tiap pagi. Jalan kaki di pagi hari adalah olahraga kardio terbaik dan paling aman untuk lansia. Ini akan melatih otot jantung Anda menjadi lebih kuat dan efisien. Jantung yang kuat tidak perlu berdebar kencang untuk memompa darah. Ia akan memompa dengan lebih pelan namun bertenaga. 2 latihan pernapasan 5 menit sebelum tidur. Ini sangat penting untuk menenangkan sistem saraf. Coba teknik pernapasan kotak atau box breathing. Tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan napas selama 4 hitungan. Hembuskan napas melalui mulut selama 4 hitungan, lalu jeda selama 4 hitungan. Ulangi selama 5 menit. Ini akan mengaktifkan saraf vagus dan membuat detak jantung Anda melambat secara alami. 3. Hindari posisi tidur tengkurap. Tidur tengkurap dapat menekan rongga dada dan memberikan beban pada jantung serta paru-paru. Posisi tidur terbaik untuk kesehatan jantung adalah telentang atau miring ke sisi kanan. 4. Makan. Malam terakhir jam 6 sore. Berikan jeda waktu yang panjang bagi tubuh Anda untuk mencerna makanan sebelum tidur. Saat pencernaan aktif, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke area perut. Dengan makan lebih awal, Anda memastikan seluruh sistem tubuh, termasuk jantung, bisa benar-benar beristirahat di malam hari. Bapak dan Ibu, jantung kita adalah sahabat kita yang paling setia. Sejak kita di dalam kandungan hingga saat ini, ia tidak pernah berhenti berdetak untuk kita. Bahkan sedetik pun sudah menjadi kewajiban kita untuk merawatnya dengan sebaik-baiknya. Jantung yang berdebar di malam hari bukanlah sebuah vonis akhir. Itu adalah sebuah undangan dari sahabat setia Anda itu yang berbisik, "Tolong perhatikan aku, tolong bantu aku." Jangan abaikan undangan itu. Jangan menunggu sampai pasrah. Mulailah merawatnya dari dapur Anda sendiri. Kurangi 7 makanan pemicu yang telah kita bahas. Dan coba perkenalkan ramuan 3 daun yang penuh kearifan ini ke dalam rutinitas Anda. Dampingi dengan gaya hidup yang lebih tenang dan aktif. Kisah Pak Wiryo yang kini bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas adalah bukti bahwa ada harapan, ada jalan. Kuncinya ada di tangan Anda. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Satu kali Anda berbagi, mungkin Anda sedang membantu menyelamatkan jantung seseorang. Terima kasih telah menemani saya. Semoga jantung kita semua senantiasa berdetak dalam irama syukur dan kedamaian. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.